Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Koanita Fitri dengan NIM 20340211949 dari Universitas Krishna Dwipayana, dan saya berasal dari ruang 205 reguler pagi dengan mata kuliah penganggaran bisnis. Hari ini saya akan membahas mengenai artikel dari rusdionoconsulting.com dengan judul Forecasting Metode Peramalan dalam Bisnis yang Wajib Diketahui. Kali ini kita akan menganalisa apa aja yang ada di dalam artikel tersebut. Untuk yang pertama adalah mengenai ringkasan materi. Materi ini berasal dari artikel rusdionoconsulting.com dan semuanya di sini akan saya ringkas secara padat dan jelas mengenai materi yang disampaikan oleh artikel tersebut. Untuk ringkasan materi yang pertama adalah mengenai definisi forecasting. Forecasting sendiri adalah istilah yang kerap muncul dalam kegiatan berbisnis, baik dalam rencana bisnis baru maupun pebisnis yang sudah menjalankan bisnisnya. Forecasting atau peramalan memegang peran penting sukses tidaknya sebuah usaha atau bisnis dijalankan. Istilah peramalan juga sering disalahartikan dengan istilah penganggaran atau budgeting. Lantas, apa sebenarnya forecasting? Kenapa aktivitas itu memegang peran penting sukses tidaknya sebuah bisnis? Simak lengkap ringkasan dari artikel ini. Poin pertama, apa itu forecasting? Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Menurut William Stevenson dalam bukunya Operation Management tahun 2009, menjelaskan forecasting adalah dasar dalam menentukan arah keputusan perusahaan di masa depan. Lanjutnya, forecasting mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barang dan jasa, hingga rantai pasok. Selanjutnya, menurut Sadener Molik dan kawan-kawan dalam tulisannya di Harvard Business Review, mereka menjelaskan forecasting merupakan alat untuk mengatasi segala jenis potensi masalah yang terjadi dari anomali permintaan baik musiman maupun perubahan ekonomi secara global. Tanpa peramalan, sulit bagi perusahaan untuk berkembang atau berhasil dalam menjalankan bisnis. Untuk poin selanjutnya, kita akan memasuki poin, tujuan, dan fungsi forecasting. Fungsi forecasting adalah sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Forecasting menjadi penting karena beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, adanya time gap antara kebijakan dengan implementasinya. Yang ketiga, perusahaan memiliki acuan atau arah sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, memberikan solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kita akan memasuki ringkasan poin selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi forecasting. Faktor yang pertama adalah dikarenakan sifat produk, yaitu jangka waktu produk yang akan diproduksi, apakah produksi jangka panjang atau pendek. Faktor yang kedua adalah metode distribusi, yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen, kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di dalam pasar. Faktor yang ketiga adalah posisi perusahaan dalam pasar. Apakah perusahaan tersebut market leader, penantang baru, atau hanya ikut meramaikan pasar tersebut? Yang keempat, tingkat persaingan. Bagaimana posisi perusahaan dengan pesaingnya? Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi antara perusahaan dengan pesaing? Untuk yang kelima adalah data historis.
Segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu, biasanya data yang diambil setidaknya merupakan data perkembangan dari 5 tahun lalu. Ringkasan mengenai jenis-jenis peramalan. Yang pertama, berdasarkan waktu. Peramalan jangka panjang yaitu forecasting yang menggunakan analisis dengan waktu yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Peramalan jangka menengah dengan waktu 3 bulan hingga 2 tahun. Peramalan jangka pendek yaitu dengan jangka waktu 0 hingga 3 bulan. Peramalan berdasarkan fungsi dan tujuan. Menurut Heiser dan Render dalam bukunya Operation Management tahun 2009, menyatakan bahwa jenis forecasting terdiri dari economic forecasting, technological forecasting, dan demand forecasting. Baik, untuk poin selanjutnya kita akan meringkas materi klasifikasi forecasting. Klasifikasi yang pertama adalah berdasarkan fungsi dan tujuannya, yaitu general business forecasting atau peramalan bisnis secara keseluruhan, sales forecasting, peramalan jumlah barang yang bisa dijual di masa mendatang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Yang ketiga adalah demand forecasting, peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar. Yang keempat, financial forecasting atau biasa disebut juga dengan capital forecasting, bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang dikeluarkan di masa mendatang. Klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan ketersediaan data. Seperti yang diketahui bahwa forecasting merupakan aktivitas estimasi kondisi yang berlangsung di masa depan berdasarkan data di masa lampau. Baik, kita akan memasuki ringkasan mengenai metode forecasting. Metode forecasting yang pertama adalah metode kualitatif, di mana perusahaan atau organisasi tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Hasil peramalan juga akan sangat subjektif karena hasil analisis berbeda-beda. Contoh metode kualitatif sendiri adalah seperti penyelidikan, wawancara, dan diskusi. Metode yang selanjutnya adalah metode kuantitatif. Apabila perusahaan memiliki data yang cukup, maka sebaiknya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana dalam proses analisanya menggunakan pendekatan data dan angka. Berikut merupakan metode kualitatif yang paling umum digunakan untuk melakukan forecasting. Yang pertama adalah metode Delphi. Metode di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Cara sistematis yang dimaksud ada satu fasilitator yang mendengarkan pendapat, biasanya menggunakan survei tertutup atau kuesioner. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bias atau bandwagon effect yang akan mempengaruhi efektivitas hasil forecasting. Metode Delphi terbilang cukup efektif dalam peramalan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Adapun metode lainnya adalah riset pasar, konsensus, analogi sejarah, dan personal insight. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode time series atau deret waktu. Adapun metode ini juga terbagi menjadi ke beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan naif. Metode kuantitatif di mana bahwa data pada periode sebelumnya dianggap sama dengan periode yang akan datang. Dan selanjutnya, pendekatan pergerakan rata-rata atau moving average. Metode peramalan dengan menggunakan rata-rata periode dari data periode sebelumnya untuk digunakan sebagai peramalan di periode berikutnya. Metode ini digunakan dengan berasumsi bahwa permintaan pasar tetap stabil dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah pendekatan exponential smoothing. Metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang di mana poin datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Singkatnya, peramalan di masa mendatang sama dengan data sebelumnya ditambah beberapa bagian peramalan yang error di masa lalu. Pendekatan ini cukup baik digunakan untuk forecasting jangka pendek. Selanjutnya adalah pendekatan dekomposisi X11. Metode dengan menganalisa serangkaian data di masa lalu yang dibagi menjadi pola waktu musiman, siklis, tren, dan tetap. Selanjutnya, proyeksi tren.
Pendekatan dengan mencocokkan garis tren dengan deretan data di masa lalu yang kemudian diproyeksikan ke dalam forecasting. Metode ini menjadi metode paling efektif untuk melakukan forecasting jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk selanjutnya adalah metode kausal. Metode kausal menggunakan pendekatan sebab akibat di mana forecasting dilakukan dengan menghubungkan data di masa lalu menggunakan variabel bebas. Metode ini digunakan apabila sebuah variabel dipengaruhi oleh variabel lain pada satu horizon waktu peramalan yang relevan. Baik, kita akan memasuki poin ringkasan yang selanjutnya, yaitu perbedaan forecasting dan planning. Berdasarkan penjelasan dan definisinya, forecasting dengan planning, baik itu budgeting atau marketing plan, sepertinya memiliki sedikit persamaan, namun sejatinya kedua definisi tersebut jelas berbeda. Secara sederhana, planning merupakan hasil dari forecasting. Maksudnya, segala jenis perencanaan dilakukan setelah sebuah perusahaan atau organisasi melakukan estimasi atau peramalan. Kita akan memasuki part selanjutnya, yaitu part kedua. Part kedua ini akan membahas mengenai cara penulisan artikel rusdionoconsulting.com. Untuk cara penulisan artikel dari rusdionoconsulting.com memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan dari penulisan artikel rusdionoconsulting.com adalah mengenai ukuran teksnya. Tampilan dari teks di artikel tersebut cukup jelas dan juga mudah dibaca. Untuk yang selanjutnya, pembahasannya lengkap. Pembahasan tersebut adalah mengenai klasifikasi dan metode forecasting. Selanjutnya, cara penulisan artikel dari rusdionoconsulting.com memiliki beberapa kekurangan ataupun kelemahan, yaitu mengenai table of contents. Dalam penulisan artikel ini, ada baiknya menuliskan table of contents untuk memudahkan para pembaca mengetahui garis besar yang akan dibahas dari artikelnya. Lalu selanjutnya, penyusunan kalimat pada paragraf sering tidak sistematis, sehingga sering terjadi inti kalimat yang berulang yang terkesan penulis berkeinginan mencapai target satu halaman artikel penuh. Contoh, pada awal artikel pada paragraf pertama dan kedua inti pembahasan sama, tapi diulang kembali yang berisikan definisi dari forecasting. Yang selanjutnya adalah tidak ada rumus pada artikel ini. Artikel ini tidak melengkapi rumus yang dibahas dalam teori-teori yang ditampilkan. Contoh pada pembahasan jenis model rata-rata bergerak atau moving average model. Rumus harusnya adalah rata-rata bergerak N periode sama dengan sigma permintaan dalam N dikurangi periode pendahulu per N. Untuk part yang terakhir adalah mengenai sumber teori dan pustaka. Yang pertama, sumber teori. Dalam artikel ini hanya ada dua pembahasan yang menampilkan pendapat para ahli, yaitu pada pembahasan definisi forecasting dan jenis-jenis peramalan berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang terakhir adalah data atau sumber pustaka. Penulis tidak menampilkan sumber pustaka karena artikel yang ditulisnya diambil dari ilmu pengetahuan yang dirangkum dari para ahli dan teori-teori ilmiah, bukan teori yang dibuat oleh penulis. Sekian pembahasan mengenai analisis artikel, forecasting, metode peramalan dalam bisnis yang wajib diketahui, yang ditulis oleh rusdionoconsulting.com. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di next pembelajaran dan next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.